Kasian banget adik ini. Udah berusaha menjadi dokter, endingnya malah kayak gini. Yuk dengerin ceritanya. Sebelum itu jangan lupa follow dan like video ini ya, terima kasih. Jadi adik ini dibesarkan di sebuah panti asuhan. Walau begitu, adik ini tidak menyerah. Ia sadar bahwa hidup harus tetap berjalan. Ia telah membulatkan tekadnya. Adik ini pun belajar dengan giat untuk meraih cita-citanya. Semua itu tidak mudah bagi adik ini. Hidupnya yang sebatang kara membuatnya kerap menjadi bahan sorotan. Belas kasihan bukanlah penghiburan bagi adik ini. Ia sangat paham bahwa kemalangan yang ia hadapi tetap menjadi perjuangannya. Walau tak jarang adik ini mengalami perundungan, diganggu oleh teman sebaya hanya karena ia tidak memiliki orang tua. Bagi adik ini, hal tersebut bukanlah sebuah penghalang untuk meraih cita-citanya. Begitu pula ketika ia harus menjalani hari tanpa cinta kasih orang tuanya. Adik ini sama sekali tidak ingin menyerah dari rasa kesepian yang ia hadapi. Karena ia memiliki alasan yang kuat untuk meraih impiannya tersebut. Semua itu karena ia merasa telah menyengsarakan orang-orang di sekitarnya dahulu. Untuk menebus dosa-dosa yang telah bertumpuk, yaitu sebuah kesalahan saat ia berada dalam kehidupannya di masa lalu sebagai Alice de Clarence. Maka tak peduli sekeras apapun perjuangannya, ia harus tetap menjadi seorang dokter. Perjuangan itu nyatanya membuahkan hasil. Ia pun menjadi seorang dokter seperti impiannya. Bertekad untuk menyelamatkan banyak nyawa, meski hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Tetapi semua itu sebanding dengan senyuman yang ia dapatkan dari pasien yang telah ia tangani. Senyuman yang terkadang menjadi penghiburan tersendiri untuknya. Ia yakin bahwa itu adalah tugasnya. Tugas yang ia rancang sebagai sebuah penebusan dosa. Sesuai dengan perjuangan kerasnya, adik tersebut kini telah menjadi seorang dokter bedah yang handal. Menjadi seorang dokter bedah yang sama sekali tidak pernah gagal dalam setiap operasi yang ia tangani. Saking hebatnya, ia bahkan mendapatkan gelar sebagai Raja Bedah oleh rekannya di rumah sakit. Tidak hanya Raja Bedah, ia bahkan memiliki gelar sebagai dokter monster. Karena ia terus belajar sehingga ia selalu terkini dalam ilmu pengobatan. Tentu saja itu disebabkan pula oleh operasinya yang tidak pernah gagal. Prestasi gemilangnya itu bahkan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Tak jarang pula ia harus pergi ke luar negeri hanya untuk melakukan operasi. Seperti kali ini, ia pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi ahli bedah operasi bypass jantung di Jerman. Tibalah hari di mana ia harus berangkat ke Jerman untuk melaksanakan operasi tersebut. Tepat saat ia hendak berangkat, sekali lagi ia mendapatkan panggilan telepon dari Jerman, menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya harapan bagi sang pasien. Entah bagaimana panggilan telepon tersebut seakan menjawab kerisauan hatinya. Saat itu, ia mengenang kembali tentang masa lalunya, mempertanyakan tentang penebusan dosanya. Ia berharap orang di sekitarnya dahulu bisa senang melihatnya bila mereka ada di sini. Tentu saja semua itu disebabkan karena tujuannya menjadi seorang dokter adalah untuk menebus dosanya di masa lalu. Maka dari itu, meski kerinduan mengerubunginya, hal tersebut tidak menghapus tekadnya untuk menyelamatkan pasien, menyukseskan operasinya, dan kembali mengukir senyuman dari keluarga pasien. Sayangnya hal tersebut mungkin hanya menjadi sebuah pengharapan, sebab saat ia berada di pesawat, sesuatu terjadi pada pesawat tersebut. Kecemasan yang ia rasakan sedari tadi kini semakin memuncak. Ia hanya bisa berharap bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada pesawat tersebut. Sayangnya, kondisi pesawat justru semakin memburuk. Pengumuman menyatakan bahwa penerbangan akan sulit untuk dilanjutkan, sebab terjadi kerusakan pada mesin di pesawat tersebut. Pramugari bahkan menyarankan agar para penumpang menggunakan masker darurat, serta mengencangkan sabuk pengaman mereka. Di saat yang bersamaan kondisi pesawat tersebut semakin buruk, kondisi mesin meledak, dan pesawat pun mulai menukik. Sementara itu, di dalam pesawat yang berguncang hebat tersebut,
Semua orang mulai panik. Teriakan dan tangisan terdengar dari berbagai sudut, tanpa terkecuali. Begitu pula dengan gadis ini yang semakin ketakutan. Rasanya baru saja ia menjalani kehidupan tanpa penyesalan. Menjadi seorang dokter ahli bedah untuk penebusan dosanya di masa lalu. Kini ia kembali dihadapkan dengan kematian. Sebelum ia benar-benar bisa menebus seluruh dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Tragis dalam sebuah kecelakaan pesawat. Semua orang paham bagaimana mustahilnya selamat dari sebuah kecelakaan pesawat. Sesuai dugaan, pesawat itu pun jatuh menghantam bumi. Kondisi pesawat kini benar-benar porak-poranda. Badan pesawat hancur dan tak ada yang tahu bagaimana dengan para penumpang. Setelah beberapa saat dari kejadian hebat tersebut, tampaknya para penumpang benar-benar tidak sadarkan diri. Termasuk gadis tersebut, ia juga terlihat tidak sadarkan diri. Untungnya tidak membutuhkan waktu lama sampai gadis itu berhasil membuka matanya. Ia sendiri tidak menyangka bahwa ia masih hidup. Begitu ia mendapatkan kembali kesadarannya, ia pun terkejut dengan kondisi para penumpang di pesawat tersebut. Jiwanya saat itu terguncang, akan tetapi ia tidak ingin lagi menyesal. Sebagai seorang dokter ahli bedah, ia harus berusaha untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Bila ia saja berhasil sadarkan diri, maka ia berharap banyak pula orang yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Tak butuh banyak berpikir, ia bergegas mencari kopernya. Mencari perlengkapan yang sekiranya bisa ia gunakan untuk menolong para penumpang yang lain. Ia bangkit dengan gesit dan mencari orang-orang yang sekiranya bisa ia tolong. Langkah kakinya berhenti saat ia mendengar tangisan seorang anak kecil. Anak itu berlutut. Ia hanya bisa meratapi keadaan ibunya yang sudah tidak sadar. Dengan lemah lembut ia pun mengatakan bahwa ia akan menolong ibu dari anak tersebut. Dengan gesitnya, ia langsung mengecek kondisi sang ibu. Setelah memastikan sang ibu baik-baik saja, ia pun memastikan kondisi sang adik tersebut, yang ternyata mengalami cedera pada kakinya. Setelah itu, ia kembali mencari para penumpang yang mungkin bisa ia selamatkan. Hingga ia melihat seorang pria dengan luka yang cukup parah. Sepenuh hati ia pun berusaha untuk menolong pria tersebut. Sayangnya kondisi pria tersebut memang benar-benar sudah sangat parah. Lukanya cukup fatal, sehingga ia harus melihat dalam perut pria tersebut apakah ada organ yang rusak. Menggunakan alat seadanya, ia berusaha untuk bisa menyelamatkan pria itu. Ia mengambil serpihan kaca, lalu menuangkan alkohol di atasnya. Tanpa ragu, ia pun membelah perut dari pria tersebut. Ia berusaha keras untuk memberikan pertolongan pertama pada kondisi pria yang sudah sangat parah. Setidaknya, ia berharap pria tersebut bisa bertahan sampai bala bantuan datang. Samar ia mendengar suara. Ia pun berpikir bahwa saat itu tim penyelamat telah datang. Tertatih ia bangkit dari reruntuhan, mencoba mencari tahu sumber suara yang ia harap itu adalah tim penyelamat. Untungnya firasatnya benar. Samar-samar ia melihat dua helikopter dari kejauhan. Ia sungguh sangat bersyukur saat berpikir semua orang bisa diselamatkan dengan cepat. Pada saat itulah ia tidak lagi mampu bertahan dengan luka yang telah ia alami. Mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya, tampaknya ia tak lagi mampu bertahan. Kakinya tak lagi mampu untuk bertumpu. Ia pun goyah dan jatuh, kehilangan keseimbangannya. Di saat tubuhnya yang hampir kehilangan kesadaran, samar-samar sebuah kenangan masa lalu pun terngiang di dalam benaknya. Tentang sosok mereka yang sangat ia rindukan, yaitu para anggota keluarga di kehidupannya di masa lalu. Alice de Clarence itu adalah kehidupan sang dokter di masa lalu. Sayangnya itu bukanlah sebuah kehidupan yang baik. Alice mengalami banyak hal yang membuatnya menderita. Bahkan lebih dari itu,
ia juga kehilangan seluruh anggota keluarga yang sangat ia cintai. Dan semua itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Hingga akhirnya ia pun mendapat hukuman mati. Dibakar hidup-hidup dan disaksikan oleh semua orang. Kehidupan tragis sebagai Alice de Clarence masih bisa ia ingat, bahkan ketika ia sudah menjalani kehidupan keduanya sebagai Takamoto Aoi. Sayangnya di kehidupan kedua pun, Takamoto Aoi atau Alice de Clarence masih mendapati kehidupan yang sedikit tragis, tewas pada kecelakaan pesawat sebelum ia berhasil untuk menghapus penyesalannya. Akan tetapi, bagaikan sebuah keajaiban, Alice kembali ke masa lalu, kembali pada tubuhnya sebagai Alice de Clarence. Padahal, ia kira semuanya sudah berakhir. Ia sendiri tidak mengerti bagaimana ia bisa kembali ke masa lalu. Air matanya seketika berlinang, sama misteriusnya ketika ia harus menjalani kehidupan kedua. Kali ini, ia pun merasa hal misterius tersebut kembali terjadi. Tak peduli seperti apapun itu, setidaknya ia mengakui bahwa ia sangat merindukan keluarganya. Diberikan kesempatan untuk mengulang kembali kehidupan lamanya, Alice tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Sekali lagi, Alice berharap kali ini ia benar-benar menjalani hidup tanpa penyesalan. Untuk bisa hidup bahagia bersama keluarga tercintanya. Kisah tersebut adalah kisah dari cerita Dr. Alice The Royal Lady with the Lamb, diadaptasi dari web novel asal Korea Selatan. Cerita dari Dr. Alice The Royal Lady with the Lamb, selain dijadikan web novel, kali ini Dr. Alice The Royal Lady with the Lamb juga tayang sebagai anime. Selamat menonton dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!